Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan penyembahan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan lihat terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kita muliakan Dia. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku sembah Engkau ya Allahku. Ku sembah Engkau Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan, Juru selamat kami. Haleluya. Kau Allah yang maha dahsyat.
dahsyat, Allah yang maha dahsyat. Agung perbuatanmu Tuhan, agung dan mulia Engkau ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Ku ada karena Engkau ya Roh Kudus, ku ada karena Engkau ya Allahku. Tuhan Yesus memang sangat baik. Kita semua masih bisa ada di sini karena anugerah-Nya yang begitu luar biasa. Mari kita pujikan dengan pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
atas bimbingan yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Kami lebih rindu lagi untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Jamah hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan membawa pujian dengan urapan Allah sendiri, sehingga kami mendapatkan hikmat yang datangnya dari Engkau, dan kami bisa bersukacita atas-Mu Tuhan. Bertahtalah Engkau dalam puji-pujian kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus Maha dahsyat. kuasanya, Maha dahsyat. pertolongannya, Dahsyat. mujizatnya, Dahsyat. kita semua. Haleluya. Ada sukacita, amin. Ya, meskipun puasa tidak mengurangi kekuatan kita, tidak mengurangi sukacita kita ya. Tuhan Yesus yang memberikan imun bagi kita semuanya. Jadi puasa tidak akan menghalangi kita karena kita adalah pemenang, amin. Siapa yang percaya bahwa kita adalah pemenang? Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bersama-sama, bangkit berdiri, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dan lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja, amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Semua tangan di atas. Amin. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja, amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tetap semangat, amin. Percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dalam apapun keadaan hidup kita, kita percaya Tuhan pegang kendali atas hidup kita semuanya, amin. Tidak pernah berkesudahan sekalipun dalam hidup kita bahwa kasih setia Tuhan akan selalu baik. Haleluya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Ho 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 ho, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Haleluya, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Tuhan Yesus baik. Semua jempol di atas ya. Ho ho ho, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Ho ho ho, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Hei hei hei, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Lamanya, untuk selama-lamanya. Lamanya, Tuhan Yesus baik. Berkemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita boleh menutup mata jasmani kita. Saat ini kita mau ditaburi oleh benih firman Tuhan. Biarkanlah kita memiliki hati yang seperti rusa, yang ada di padang gurun, yang selalu merindukan datangnya air hujan. Dan saat pada pagi hari ini, biarlah doa puasa kita dilengkapkan oleh firman-Nya, yang akan terus memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, seperti rusa yang haus. Haleluya. Syukur. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
Mari bersama-sama kita pujikan dengan iman. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, haleluya, hanya Engkau saja. Hanya Engkau mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, haleluya, lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi katakan hanya Engkau, dan waktu selanjutnya kami silakan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya Engkau mengenal hatiku. Bagimu seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh Tuhan, hanya dekat kepadamu kami akan mendapatkan ketenangan. Dan di dalam Tuhan, firman-Mu katakan ada jalan keluar. Itu sebabnya kami beriman sungguh hanya kepada Engkau, sebab Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman, agar kami sampai berjumpa dengan Engkau. Itu sebabnya berfirmanlah Engkau bagi kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mencap syukur padamu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik kepada kita. Kita diberikan kesempatan pada siang hari ini, pagi menjelang siang, untuk kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kuat, kita sehat oleh karena anugerah Allah. Amin. Itu sebabnya dengan kesehatan yang Tuhan beri, kita akan pergunakan dengan baik. Dan hari-hari ini adalah hari di mana kita berdoa berpuasa sepanjang 40 hari. Tapi doa puasa ini tidak membatasi kita harus 40 hari ini saja kita berdoa berpuasa. Untuk selanjutnya kita diberikan hak bebas oleh Allah untuk kita menjalin hubungan antara kita dengan Tuhan. Amin. Supaya ada berkat kekuatan rohani yang kita dapatkan saat kita bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kekuatan dunia ini akan menghancurkan kita, tapi kekuatan Allah, kekuatan firman-Nya, kekuatan Roh Kudus-Nya, itu yang akan memberikan kemenangan bagi kita semuanya. Kita akan membaca dulu 1 Yohanes 2. Ayat ke-14. 1 Yohanes 2 ayat ke-4. Ayat yang ke-16. Sebab
semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup ini bukan hidup yang enak ya, bukan hidup yang santai, tapi harus ada peperangan rohani yang luar biasa. Yang selama ini kita dengarkan di dalam Efesus ke-6, bagaimana perlengkapan-perlengkapan Allah Tuhan berikan kepada kita untuk mengalahkan kekuatan roh jahat. Sebab yang melawan kita bukan manusia, tapi yang melawan kita adalah penguasa-penguasa udara, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan yang bertujuan akan menghancurkan kita supaya kita tidak masuk surga. Itu sebabnya kenapa kita harus beribadah. Tapi ibadah yang bagaimana? Kenapa kita harus beriman? Beriman yang bagaimana? Kita sudah pelajari bersama-sama. Ibadah yang benar, iman yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang sudah dibahas kemarin, iman yang bagaimana? Iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh, digambarkan biji sawi kemarin. Yang solid, yang bertumbuh, yang kuat dan sebagainya. Kita melihat bagaimana kita hidup ini bukan hidup di zaman yang enak. Bahkan kehidupan kita ini santai, tidak. Tapi yang kita lawan adalah kekuatan kegelapan. Peperangan rohani adalah peperangan di dalam roh yang pasti terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Kalau mereka berteman dengan kuasa kegelapan, nggak mungkin dilawan, nggak mungkin. Ya, karena temannya masa dilawan. Yang dilawan kuasa kegelapan adalah orang yang tidak memihak kepada kuasa kegelapan. Yaitu siapa? Yang tidak berkelompok, tidak punya teman ataupun tidak bersahabat dengan kuasa kegelapan, yaitu kita. Yang apa? Yang sudah dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus. Dan darah itulah yang memerdekakan kita. Sehingga tidak ada lagi ikatan dunia dan dosa yang harusnya mengikat kita. Itulah sebabnya kita harus berjuang. Peperangan rohani, ya. Sebab yang kita lawan bukan manusia. Justru dikatakan siapa yang memusuhi kita, yaitu manusia yang memusuhi kita harus mengampuni, harus mengasihi. Tapi yang harus kita hancurkan, yang harus kita lawan adalah kuasa iblis. Saudaraku dikasihi Tuhan, dan kalau kita mau mengerti tentang kuasa kegelapan itu, kuasanya bagaimana luar biasanya, bukan luar biasa yang kita harus bangga ya, enggak. Tapi kita harus lawan kuasanya itu. Dengan apa? Dengan kekuatan firman yang kita sudah pelajari. Tidak ada kekuatan yang lain yang bisa kita menghancurkan kuasa kegelapan. Itu sebabnya dikatakan kuasa kegelapan ingin menghancurkan anak-anak Tuhan dengan berbagai macam cara. Kita akan belajar di sini tentang Yesus Kristus. Kita akan melihat di dalam Lukas. Bagaimana caranya untuk melawan kuasa kegelapan, ya. Lukas keempat ayat 1 sampai yang ke-12. Sepenuhnya firman Tuhan. Yang nomor satu adalah bagaimana kita memerangi kuasa kegelapan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan membaca dulu dalam pasal 4 ayat 1 yang sampai yang keempat. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari 40 malam lamanya dan dicoba iblis, hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesuai waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ini pernah dibahas oleh Kak Steve. Manusia bukan hanya hidup oleh karena roti. Tapi dengan jelas dikatakan firman Tuhan itulah kekuatan kita. Saudaraku, yang pertama yaitu keinginan daging.
Setelah Yesus berpuasa, ternyata tidak enak. Jadi jangan harap kalau kita sudah mengikuti acara ibadah seperti ini, terus kita bebas. Kita santai, kipas-kipas, merasa sudah menang. Tapi terus waspada. Yesus adalah anak Allah sendiri yang punya kekuatan tidak seperti kita. Dia bisa dicobai. Sekalipun dia memang tidak bisa berbuat dosa. Karena dia adalah Allah. Sedangkan kita ini siapa? Kecenderungan hati manusia itu licik di hadapan Tuhan. Kecenderungan manusia itu melakukan hal yang tidak benar di mata Allah. Sekalipun didorong-dorong oleh kebenaran, tapi kecenderungan hati manusia adalah licik seperti Yeremia katakan. Itu sebabnya kenapa dikatakan kita harus mematikan keinginan daging. Yesus yang Allah sendiri yang rela menjadi manusia dan saat itu dia menjadi memang manusia. Tidak super seperti Allah yang di surga karena dia memang pada saat itu menjadi manusia. Yang merasakan bagaimana rasanya menderita dalam dunia. Tapi firman Tuhan katakan, apakah saya bisa seperti Yesus? Sementara Yesus katakan harus seperti dia karena kita muridnya. Dia adalah guru kita. Siapa yang kita teladani? Guru. Guru itu siapa? Yesus. Karena kita adalah murid-muridnya. Jadi saya katakan sebelum saya mengerti apa bisa ya melakukan seperti yang Tuhan mau, yang seperti Tuhan katakan ataupun Tuhan suruh, Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan yang memerintahkan pasti bisa karena dia yang menyuruh dan dia pasti memberikan kekuatan. Yang membatasi manusia merasa tidak bisa karena diri kita sendiri. Ada ikatan dalam diri kita merasa tidak mampu. Tapi sementara sebenarnya Tuhan memberikan kemampuan karena dikatakan hal-hal yang lebih lagi pun akan bisa kita lakukan. Lebih dari Yesus, bayangkan. Padahal Yesus sudah merasakan hal-hal yang supra luar biasa sekali ya. Sudah luar biasa sekali. Tapi dikatakan orang yang hidup percaya iman di dalam Tuhan dan melakukan firman-Nya pasti bisa melakukan. Jadi yang pertama kita harus memerangi daging ini. Kita di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, bukan dari roti, tapi dengan firman Allah. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, iblis punya apa ya? Punya cara celah-celah yang bisa menghancurkan manusia, terlebih kita ini yang percaya kepada Tuhan ya. Dia menginginkan supaya kehidupan kita ini jatuh. Itu saja mari kita hidup di dalam kehidupan di dalam kebenaran roh. Jangan sampai keinginan daging ini berusaha mengikat kehidupan kita. Sebab firman Tuhan katakan hidup manusia bukan hanya dari roti, makanan yang membuat kepuasan di dalam tubuh ini saja. Tapi yang memberikan kepuasan dalam diri kita adalah firman Allah. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat ke-8 dikatakan, orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin itu ukuran, memang itu sudah standar dari Allah, jadi tidak bisa lagi kita mbok dikurangi siti aja, mbok dilepas satu kata aja, tidak bisa. Ya, orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan di hati Allah. Keinginan daging ini berusaha mengikat manusia. Sementara orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau saudara nanti membaca kitab Roma pasal 8 di sana, keinginan roh. Hidup di dalam roh dan hidup di dalam daging. Tuhan mau dalam kehidupan kita hidup di dalam roh, dalam pimpinan roh, bukan hidup di dalam kedagingan. Hidup di dalam daging akan membuat orang itu akan mati. Tidak akan mendapatkan kekuatan, tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Enggak mungkin hidup di dalam daging itu berkenan kepada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini penuh dengan hidup kita ini penuh dengan keinginan-keinginan. Daging berusaha mengikat kehidupan kita bagaimanapun caranya. Supaya manusia tidak lagi berharap kepada Tuhan dan tidak lagi hidup di dalam kebenaran firman. Tapi hidup di dalam keinginan daging.
Keinginan daging, kalau saudara nanti membuka dalam Galatia pasal 5 ayat 19 ayat 21, banyak sekali keinginan daging. Kecemburuan, ya. Kita akan membuka saja supaya kita mengerti Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini pernah dibahas di tahun-tahun yang lalu sampai dijabarkan satu persatu dalam doa seperti ini kalau nggak salah. Sampai kita itu mengerti sekali. Tapi Tuhan inginkan bukan hanya kita mengerti tapi tidak mau melakukan. Kalau cuma mengerti tidak mau melakukan ya podo wae, sama saja. Saudaraku dikasihi Tuhan, keinginan daging itu banyak sekali seperti ini. Iri hati, pemecah belah, ya dikatakan pemarah, kedengkian, percederaan, pesta pora, semuanya itu hal-hal yang daging. Jangan sampai hal-hal daging ini mengikat kehidupan kita, membuat kita putus hubungan kita dengan Allah. Dan keinginan daging itulah yang membuat kehidupan kita ini tidak berkenan kepada Tuhan. Biar perjuangan kita, doa-doa kita, ibadah-ibadah kita, persekutuan-persekutuan kita ini tidak sia-sia. Dan kita mau belajar di dalamnya untuk memutuskan tali yaitu tali maut yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan, keinginan daging itu mengikat kehidupan kita. Dan biarlah kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Sebab Roh Allah itu yang akan memberikan hidup. Hidup yang kekal di dalam Tuhan, disertai dengan perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Saudaraku, kalau kita mau berbicara tentang keinginan daging, tidak usah diajari, sudah bisa. Ya. Otomatis kita melakukan saat kita tidak sadar. Dibawa kemana arah langkah hidup ini? Dibawa kepada kehendak Allah ataupun kehendak kuasa kegelapan. Itu perjuangan pribadi. Kesadaran pribadi tentang apa? Memperjuangkan kebenaran iman di dalam hidup ini. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sesuai dengan pimpinan Roh Allah. Bukan pimpinan roh manusia sendiri ataupun keinginan daging sendiri ataupun roh kuasa kegelapan. Yang membuat kehidupan kita ini putus dengan Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus. Jadi iblis menyerang ya, yang paling apa itu rawan di dalam kehidupan kita atau manusia ini, yaitu apa saudara? Daging, perut. Roti itu berbicara tentang makanan ya. Begitu banyak manusia melakukan hal-hal daging supaya apa? Dia makmur. Sekalipun apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan itu hal yang tidak benar di mata Allah. Begitu banyak orang menggunakan berbagai macam cara. Supaya apa? Kebutuhan perut ini bisa terpenuhi. Dagingan ini bisa dipenuhi. Sementara Tuhan mau dalam kehidupan kita, inti dalam kehidupan ini bukan di sini, Korintus katakan. Tapi kehidupan yang sebenarnya adalah surga. Yang sementara ini kita perjuangkan, amin. Kita memperjuangkan kan surga itu. Bukan, ya selamat wes, saya ingin menang wae terus ndak apa-apa, aku kan sudah dijamin Tuhan, saya selamat, pasti selamat. Memang kita selamat. Tapi keselamatan itu harus diperjuangkan, harus dikerjakan artinya. Harus dilakukan, perjuangan itu harus dikerjakan. Orang yang berjuang pasti melakukan sesuatu, berjuang kok menang wae ndak mungkin. Berjuang itu pasti bekerja, berjuang itu pasti melangkah. Bekerja itu berjalan, berlari bahkan. Untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang mana? Tujuan yang mulia. Itu surga yang mulia. Saudaraku dikasih Tuhan, ternyata iblis tahu titik kelemahannya. Kelemahan orang-orang yang berharap kepada Tuhan.
mencoba Yesus supaya dia jatuh. Tapi Tuhan katakan, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman Allah. Berbahagialah kita semua yang masih diizinkan oleh Allah bisa membuka Alkitab, bisa merenungkan Alkitab, bisa juga membaca di dalamnya dan berusaha untuk melakukannya. Kalau kita melihat kesaksian ataupun film-film yang yang dari Cina itu yang nggak mengenal Tuhan Yesus, ateis ya, nggak mengenal Allah, sembarangan hidup. Saudaraku, bahkan kalau ada orang yang dikatakan Kristen, dianiaya dan sebagainya. Dan kalau kita kembali kepada para rasul yang sudah pernah sudah disiar, ditayangkan ya oleh Cisana, begitu banyak orang yang mati martir. Karena apa? Karena mempertahankan iman. Kita kalau membayangkan, kalau dikembalikan kepada masa yang itu, apakah kita mampu mati untuk Tuhan saat itu? Kita disuruh untuk memperjuangkan hidup ini, untuk kita tidak hidup di dalam daging. Aja kita harus berjuang sedemikian rupa, kadangkala kita jatuh. Untuk memperjuangkan kebenaran firman dalam diri kita melalui Roh Kudusnya, untuk dipimpin Roh saja, kadangkala kita jatuh. Tapi mari kita belajar di dalamnya. Kalau Yesus sanggup melawan kuasa gelapan dengan firman, kita pun juga sanggup melawan dengan firman. Jangan sampai daging itu mengikat hidup kita, membuat kita jauh di hadapan Allah. Orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saat kita merenungkan, tidak mungkin saja kita tidak lagi bisa untuk mengulur-ngulurnya. Tuhan minta tolong, Tuhan minta tolong, Tuhan minta tolong. Tidak bisa, saudara. Kalau Tuhan sudah katakan engkau tidak berkenan di hatiku, enggak bisa kita mengulur lagi, memohon-mohon lagi kalau sudah waktunya. Tapi waktu sekarang, dikatakan waktu masih terang, masih siang, gunakan waktu yang ada untuk hidup di dalam roh dan melawan keinginan dosa ataupun daging. Saudaraku yang dikasih, yang kedua adalah keinginan mata. Lukas pasal 4 ayat ke-5 sampai ke-8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia melihatkan kepadanya suatu kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang kedua adalah keinginan mata. Saat iblis memperlihatkan semuanya kepada Yesus, terlalu bodohnya iblis. Siapa yang menciptakan dunia kalau enggak Allah, kalau enggak Tuhan Yesus? Saudaraku dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana pencobaan yang keinginan mata ini berkaitan dengan keinginan mata yang selalu merasa tidak puas. Ketidakpuasan manusia itu melanda di dalam kehidupan manusia secara umum. Saya aja sudah punya baju warna biru, inginnya yang merah. Yang sudah punya merah ingin punya yang warna kuning. Itu keinginan kita wanita kan? Aduh, sepatu nih kayak warnanya putih aku runduh, sesuk tak tuku. Lah, itu aja cuma contoh kecil yang sering kita lakukan dan kita saya bukan saudara, bukan berusaha, saya lakukan. Tapi kita mau disadarkan, jangan sampai keinginan mata ini membuat kita jauh dari Allah. Kita boleh ingin, tapi keinginan yang memang bukan untuk hawa nafsu dikatakan, bukan untuk kepuasan. Enggak mungkin kita ibadah pakai sandal jepit. Pasti tujuh pakai sepatu gitulah yang
Kalau pengen rada tinggi ya monggo, tapi kan nggak mungkin di sana terus saya pakai sandal jepit, yang di mimbar pakai sandal jepit nggak mungkin kan. Jadi segala sesuatu yang menjadi hawa nafsu yang dimaksud oleh Allah, sesuatu yang memuaskan yang kita ini nggak pernah puas. Ini iblis memperlihatkan pada Yesus, berarti Yesus disuruh oleh iblis untuk melihat. Keinginan mata inilah menjatuhkan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita katakan sudah percaya, iya, saya sudah beramal, iya. Tapi iblis punya cara. Kalau dengan cara ini nggak bisa, coba aku dengan cara ini. Apa yang terkena dengan iblis yang bisa kita tiru? Tidak pernah putus asa. Ya, dia nggak pernah putus asa. Kita kadang putus asa kan? Saya pernah ingin membuat donat. Ini benar saya lakukan, benar donat. Udah seperti buku. Ini berapa gram, telurnya, permifamnya dan sebagainya. Saya kan memang nggak senang bikin kue, cuma mau belajar aja. Ternyata kayak batu, kecil-kecil nggak iso kembang, tapi enak rasanya. Karena kan ada telurnya, memang banyak telurnya, cuma nggak tahu salah apanya. Sejak itu saya nggak mau lagi bikin kue. Lah, saya putus asa karena nggak seperti yang saya inginkan. Saya pikir satu kali jadi, donatnya bisa mengembang, enak sekali dan besar, empuk dan sebagainya. Ternyata kayak batu, memang kayak batu, atos gitu loh. Untuk balangan itu sudah lagi kayak onde-onde, bener kayak onde-onde, bener. Nah, sejak itu saya nggak ingin lagi belajar untuk membuat donat. Saya sudah pikir, gue enak mesti, ukurannya pas. Menteganya ya pas, gandumnya ya pas gitu loh. Airnya juga pas, kan donat itu digini-gini kayak juga toh. Dihalus-halus kayak semua toh. Lah, saudaraku dikasih Tuhan, ternyata hasilnya enggak seperti saya inginkan. Setelah itu saya enggak mau lagi. Itu jangan ditiru ya. Sementara kita harus berjuang sampai dapat kan. Sebenarnya saya harus 4 kali, 5 kali enggak apa-apa, 10 kali enggak apa-apa, yang penting bagus ya. Tapi saya enggak mau. Nah, kalau iblis enggak. Kalau dengan cara itu enggak bisa, aku dengan cara yang ini. Cara ini enggak bisa, dengan cara itu. Itulah kuasa kegelapan. Sampai kita hancur lebur dan memihak kepada dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi sebenarnya hidup kekristenan kita ini harus kita perjuangkan benar-benar. Jangan sampai kita katakan, aku menolak engkau karena aku tidak mengenal engkau. Sementara kita sudah melakukan segala hal yang anggap kita ini sudah benar. Aku sudah setia Tuhan, aku sudah taat Tuhan, aku sudah melakukan ini Tuhan, aku sudah melakukan itu Tuhan. Tapi yang menjadi keyakinan bagi kita, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Agar rancangan Allah yang terbaik itu dalam kehidupan kita semuanya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita akan melihat dalam Matius 6 ayat 22. Dikatakan mata adalah jendela jiwa dan gerbang hati adalah keinginan. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Kita akan melihat di dalam Matius 6. Ada 2. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini bukan berbicara tentang mata jasmani kita ini. Mata rohani kita ini harus baik. Cara kita pandang segala sesuatu harus benar. Yang membuat mata rohani kita ini benar dan baik adalah firman. Supaya kita tidak mempunyai cara pandang yang salah. Karena ada firman yang mengajar kita. Ada Roh Kudus yang mengikat kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, janganlah kita hidup di dalam hawa nafsu. Keinginan yang berlebih-lebih sementara itu tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, seringkali manusia seperti itu. Tidak dikehendaki Allah, merasa itu dikehendaki oleh Tuhan karena senang bagi saya. Suka bagi saya. Itu. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi saudaraku, memang sulit untuk membedakan dalam hal ini seperti yang Siana sudah pernah. Untuk melakukan yang terbaik, yang berkenan kepada Allah itu bagaimana? Kalau kita enggak jeli dan tidak pintar-pintar memang salah. Kita anggap aku ini sudah benar kok. Tapi bagi Allah itu belum tentu benar.
Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita tidak hidup dalam hawa nafsu. Keinginan yang berlebih-lebih untuk kepuasan. Bukan untuk kebaikan, untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, enggak. Tapi untuk kepuasan pribadi. Itulah keinginan mata. Saudaraku dikasihi Tuhan, tapi Tuhan katakan bahwa kalau mata kita ini baik, maka teranglah seluruh kehidupan kita. Kalau mata rohani kita ini baik, maka semuanya ini indah dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita hidup di dalam terang kasih karunia Allah. Supaya firman itu selalu menerangi batin kita, hati kita, mata kita. Karena dikatakan mata itu jendela jiwa. Jendela jiwa. Saudara, kalau kita melangkah keluar atau lewat jendela? Jendela kalau dilewati berarti itu pencuri ya. Orang yang benar akan lewat di pintu, di depan. Seperti yang firman Tuhan katakan, akulah pintu yang Kak Steve sudah berikan ya. Jendela itu hanya untuk melihat. Oh, sana ada orang. Itu kan cuman gitu. Masa ada pintu gini, ada jendela kita akan melompat gini kan gak mungkin lah. Pasti kita lewatnya harus dari pintu. Tapi kalau jendela itu untuk melihat. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mata ini adalah jendela jiwa. Jadi dari firman ini kita akan melihat mana kehendak Allah, mana tidak. Saudaraku dikasihi Tuhan, memang firman itu dikatakan Mbak Wati harus ya. Enggak boleh ditawar-tawar kan? Sidik wae Tuhan, jaluk sidik wae. Ora itu. Tuhan aku nak ngene mau kurangi sedikit aja, enggak boleh, harus lengkap. Saudaraku dikasihi Tuhan, jadi mata rohani kita itu untuk memandang, cara bagaimana untuk kita memandang dengan firman. Supaya kita melihat kebenaran yang sejati. Bukan kebenaran manusia dan daging ini, tapi kebenaran dari firman Allah. Amin. Mari gunakan kekuatan firman-Nya dalam kehidupan kita semuanya. Bagaimana Hawa jatuh, Kejadian 3:6 nanti dibaca di rumah ya. Kejatuhan Hawa karena dia melihat. Diiming-iming oleh kuasa setan. Iki loh, manis loh. Enak banget loh, Pak. Kayak kok iso kayak Allah, kayak kok iso ndelok. Pokoknya rayuan-rayuan maut ya. Memang kuasa kegelapan rayuannya maut ya. Ternyata enggak manusia yang merayu dengan maut ya. Tapi iblis itu merayunya itu mautnya maut sampai sana loh. Maut tenan. Bener, maut tenan. Kalau mungkin rayunya manusia sakit hati, aduh kok aku diginikan ya. Jadi yo nangis sampai susah-susah, tapi ada waktu kita akan dihibur oleh Tuhan. Tapi kalau mautnya selamanya, enggak ada lagi kesempatan. Mautnya selamanya sana. Saudaraku dikasihi Tuhan, jadi saat Hawa dibujuk oleh kekuatan roh jahat, dia terbujuk karena dia melihat. Mari kita jaga hidup kita, mata kita dengan kekuatan firman. Jaga jendela jiwa ini. Supaya kita tidak melihat hal-hal yang tabu, hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat, hal-hal yang dosa. Tapi yang selalu kita lihat adalah hal-hal yang baik. Dari mana? Dari firman Allah. Yang ketiga keangkuhan hidup. Ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab kepadanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, keangkuhan hidup itu sama dengan kesombongan, keegoan, ya. Merasa benar sendiri. Kita melihat kesombongan itulah awal dari kematian istilahnya ya. Orang yang sombong, dia tidak sadar melakukan kesombongan. Tapi hal itu adalah hal yang tidak benar di mata Tuhan, bahkan itu sangat berdosa. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita memiliki kerendahan hati. Untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran. Ingin dilayani, ingin dihormati. Jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah, dikatakan ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau.
Kalau Yesus melakukan hal yang dikatakan iblis, seakan-akan Yesus itu pamer ya. Tapi Tuhan Yesus nggak mau menggunakan hak sebagai Allahnya saat itu dipakai hanya untuk melawan kuasa setan gelap itu. Nggak mau. Sangat berharga firman yang dia miliki. Sangat berharga firman yang kita miliki. Itu sebenarnya mari kita pertahankan iman percaya kehidupan kita kepada Tuhan. Untuk tetap hidup tidak dalam kesombongan, tidak hidup dalam keangkuhan, tapi hidup di dalam kerendahan hati. Kalau kita melihat pelayan Yesus yang luar biasa, dibayangkan Samaria yang baik hati, bukan seperti imam-imam dan sebagainya yang hanya lihat, oh, ben tangi dewe. Tapi Samaria yang baik hati itu dia menolong, merawatnya dengan luar biasa. Itulah gambaran Yesus. Rendah hati, sangat baik, mengasihi, mencintai manusia. Mari kita miliki kehidupan yang rendah hati di depan Tuhan. Melayani dengan rendah hati. Mengerjakan segala sesuatu dengan rendah hati. Merasa bahwa hanya dialah yang menjadi pusat kehidupan kita. Tidak mau dihormati dan tidak mau dilayani. Tapi dikatakan kita harus melayani. Ada pertanyaan, ada orang yang bertanya kepada Yesus. Nanti siapa yang terbesar di surga sana? Apa yang sudah kamu kerjakan? Kok berkata kamu apa istilahnya ya, ingin yang di atas sana loh. Siapa yang menjadi pemimpin di sana istilahnya, yang besar di sana. Yang besar bukan sebagai orang yang tuan ataupun penguasa tertinggi dalam dunia orang, bukan orang kaya. Tapi ternyata yang terbesar adalah orang yang melayani. Dan biarlah kita memiliki hati yang mau melayani. Memiliki rendahan hati di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengerjakan segala hal. Bukan untuk hormat manusia, tapi hanya untuk hormat bagi Allah. Tidak mau dikatakan yang ego manusia itu inginnya dilayani dan dihormati. Biar kamus itu tidak ada dalam diri kita. Tapi biarlah yang menjadi kamus bagi kita adalah saling mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Dan hanya kita tujukan satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Indah sekali kalau kita mengerjakan segala sesuatu tujuannya sama. Untuk siapa itu sama, untuk Tuhan Yesus, maka akan mengerjakan dengan segenap hati, dengan rukun, bersatu-satu dengan yang lain. Bukan untuk kepentingan manusia ataupun untuk kepentingan kita sendiri, tapi hanya untuk pekerjaan Tuhan. Akan indah sekali. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Seperti biji sawi kemarin, dikatakan kalau cuma satu tidak bisa, harus banyak. Nah, kesatuan itulah juga akan diperlukan dalam kehidupan kita. Merasa tidak bisa mampu sendiri. Mungkin kalau tante sendiri, tante mau sendiri, Cik Siana tidak ada, kami tidak ada, gitu sendiri melayani bisa Tan? Tidak bisa, ya, tidak bisa ya Tan. Pasti memerlukan Mbak Yan, Mbak Wati ya, nah, pasti semua. Puji Tuhan. Jadi kan ternyata nggak bisa sendiri, amen. Itu saudaraku, saya nggak mau berkata kalau suami istri harus maksudnya kalau laki-laki harus punya istri, enggak ya. Itu ada konteks lain ya. Tapi kalau dalam pelayanan ini harus bersangkutan satu dengan yang lain. Harus ada kesatuan satu dengan yang lain. Merasa tidak bisa sendiri tanpa yang lain. Harus ada kesatuan hati di dalam hidupnya. Itu bukti kita nggak sombong. Kalau sombong, aku tak WL. Tapi ada saudara, tapi karena memang belum ada jemaat yang bisa melayani. Dia seorang diri bagaimana melayani? Tidak ada yang gitar, sekotbah apa? Tidak ada. Jadi dia, Om Arnold dulu, jreng, saudara-saudara gini, jreng. Ayo kita buka firman Tuhan. Wah gini, langsung jreng lagi. Lah saudara aku dikasih Tuhan, itu karena sendiri memang keadaan. Amin. Itu memang keadaan, memang tidak bisa. Jemaat belum bisa gitar gimana? Malah ngalor ngidul nanti nggak bisa nyanyi no. Pokoknya sak-sak jreng nggak bisa nyanyi kan. Saudaraku, memang ada seperti itu pengalaman. Tapi itu memang pengecualian dan memang keadaan. Rindu untuk melayani, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat akan bertumbuh kuat dalam Tuhan. Nyatanya kita ini warisan dari Om Arnold. Yang dulu ejering sendiri, khotbah sendiri, doa sendiri ya. Ya saudaraku, yang tahu ya mungkin Mbah Bianto sama itu Mbah Warso ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tapi bersyukur warisan itu diperlihatkan kita saat ini. Saya bersyukur banyak jemaat-jemaat Elroy yang bertumbuh kuat. Bukan bertumbuh kuat terus gini enggak, ada tindakan yang kami lihat, yaitu apa? Bisa melayani Tuhan.
Itu saya itu sering, Mbak Tante, terima kasih sekali gitu loh. Mereka bisa membantu pelayanan yang dulu-dulunya nggak tahu. Kalau dulu saya mengajar Mbak Yan, tapi Mbak Yan sekarang mengajar saya. Ya, saya dulu mengajar Mbak Wati, Mbak Tati, sekarang mereka mengajar saya. Tapi saya tidak, aduh kamu kok ajar aku tuh enggak. Kita harus rendah hati, tidak boleh sombong, karena di dalam Tuhan sama, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu kuat di dalam Tuhan. Dalam doa puasa ini kita tahu hanya firman Allah lah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menghancurkan kuasa kegelapan, agar kita kuat di dalam Tuhan. Waktu kami Haleluya. Kita nyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita sudah menikmati kebenaran firman Allah yang memberikan kita kekuatan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jendela tubuh. Firman bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap Kaulah di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi lagi lebih bersungguh-sungguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi waktu ku bimbang. Oh, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Amin. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, hari ini kita diingatkan kembali bahwa ketika kita penuh dengan firman, kemudian memahami, mengerti firman, dan melakukannya, sama halnya kita sudah menang menghadapi semua peperangan rohani yang kita hadapi. Tante Dia sudah menerangkan bagaimana serangan-serangan iblis bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Lewat keinginan-keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan jiwa kita. Hanya firman yang sanggup menolong kita. Hanya firman yang sanggup menolong kita. Itu sebabnya semua pengetahuan di luar firman terbatas untuk membentengi kita. Tetapi kita yang tidak banyak belajar pengetahuan sekalipun, boleh jadi kita tidak bisa membaca dengan lancar. Karena kita tidak pernah sekolah. Tetapi karena kita punya firman, maka kita berhak, kita punya kesempatan untuk menang menghadapi si jahat. Iblis tidak pernah takut dengan orang kuat, orang pintar. Dia tidak pernah takut.
Tetapi dia paling takut ketika ada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan penuh dengan firman dan didapati taat melakukan segala kehendak Allah. Kalau sudah seperti ini jalannya untuk diberkati di dunia dan diberkati di surga. Kita doakan keluarga kita. Mungkin masih ada di antara mereka mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan, mengandalkan manusia, mengandalkan harta benda. Akhirnya dia gagal karena serangan iblis tidak berhenti. Kita berdoa buat pasangan hidup kita, supaya dia penuh firman, dan dia juga menjadi pelaku firman. Doakan anak-anak kita, supaya setiap hari mereka mengalami kebangunan rohani, penuh firman dan melakukan firman. Yang pasti orang yang melakukan firman, dia pasti setia kepada Tuhan. Dia setia pada Tuhan. Tante dia sudah menerangkan bagaimana tantangan-tantangan orang percaya. Sehingga kitab Matius katakan, mata adalah jendela tubuh. Tubuh akan diperalat oleh kuasa kegelapan jika mata kita tidak diawasi dan tidak juga dikendalikan oleh firman. Datang pada Tuhan, serahkan hidup keluarga kita kepada Tuhan. Terjadi setiap keselamatan di keluarga kita. Haleluya. Oh, selama kita masih bisa berjuang bagi keselamatan keluarga kita, kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tetapi kita bisa kehilangan keselamatan, bisa. Saya katakan bisa. Kalau kita tidak menunjukkan orang yang diselamatkan, khas tanda orang yang diselamatkan, dia harus penuh dengan firman. Didapati setiap kali dia taat. Setiap hari dia melakukan kehendak Allah. Gratis keselamatan itu, mengerjakannya dan mempertahankannya, itu harus ada firman bersama-sama dengan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Raya la barata kala baraya las. Jamanan lawat keluargaku Tuhan. Ya la barata kala baraya las. Ya lama raya lama tak kalah maraya lawas. Oh Tuhan, penuhkan hidup anak-anakku dengan firman. Pasangan hidup setia, pasangan hidup setia. Penuhkan mereka dengan firman, penuhkan mereka dengan memiliki kerendahan hati, sungguh memiliki kerendahan hati. Setiap hari dilembutkan oleh Tuhan dengan melakukan segala kehendak. Pada kesempatan ini doakan juga pasangan hidup anak-anak.
Jujur, sekalipun dulu Steve belum punya pacar, Stella belum punya pacar, bahkan mereka masih terbilang anak-anak. Saya katakan jika mereka Tuhan izinkan menikah, Tuhan memberikan mereka pasangan hidup yang baik. Karena kami adalah hamba Tuhan, saya meminta patokannya adalah melayani Tuhan. Setinggi-tingginya karier Stella, dia tetap harus kembali melayani pekerjaan Tuhan. Karena mereka hidup dari ayapan Tuhan. Saudara, punya keinginan seperti apa anak-anak saudara, pasangan anak-anak saudara? Makanya saya mengarahkan anak-anak saya dari kecil adalah mencintai Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Saudara, kita doakan pasangan hidup anak-anak kita. Untuk apa kita mendoakan mereka? Supaya mereka membuat Tuhan bisa menjawab, karena mereka tidak boleh jauh dari Tuhan. Untuk apa mereka mendapatkan pasangan hidup? Mungkin secara materi kaya, secara pekerjaan mereka hebat, tapi kalau itu membawa anak-anak kita jauh dari Tuhan, Tante Dia sudah katakan, untuk apa memperoleh seluruh dunia? Seperti Yesus ditantang, selesai dia berdoa puasa 40 hari, diperlihatkan seluruh dunia, tapi kalau jiwa binasa, di hari kelima ini, kita akan bahagia sekali melihat anak-anak kita di dalam Tuhan. Melebihi apapun ketika kita tahu dan kita rasa anak-anak kita setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Allah. Tidak mungkin mereka akan berkekurangan. Tidak mungkin mereka seperti orang yang terlunta-lunta di dunia. Makanya dari sekarang kita ajar anak-anak kita dekat dengan Tuhan untuk memperoleh pasangan hidup dekat dengan Tuhan. Belum sempurna saya mengajar anak-anak saya, tapi waktu saya ajar mereka dekat dengan Tuhan dan melayani Tuhan, karena saya mau mereka mendapatkan pelayan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Tujuan saudara mendoakan anak-anak saudara punya pasangan. Dari situlah ajar mereka untuk juga seperti yang kita inginkan, menantu yang kita inginkan. Kita ajar lebih dulu anak-anak kita. Pasti Tuhan jawab. Doakan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, ya rela marata kalau maraya lamata. Ya Allah, ya rela marata kalau maraya lamata. Ya rela marata kalau maraya lamata. Bebaskan anak-anakku dari ikatan daging. Kuatkan dan Eva untuk terus berjuang mempertahankan hidup yang benar. Kuatkan Amin dan Stella Tuhan untuk menjadi teladan dalam segala hal.
kasih. Sebagai doa kita bersama, kita akan katakan, Engkaulah perisaiku. Masing-masing datang berkumpul dengan anggota-anggota persekutuan doanya. Kita doakan seluruh keluarga El Roy. Ada di antara anggota persekutuan doa kita jauh meninggalkan Tuhan, atau anak-anak muda kita terancam dengan pasangan-pasangan hidup mereka. Di rumah Tuhan inilah, di rumah di mana engkau ada sementara mengikuti ibadah, atau sementara berhenti di tengah jalan mengikuti ibadah. Doakan anggota-anggota persekutuan doa kita. Ada yang lemah, ada yang sudah bertahun-tahun tidak beribadah, ada yang hidup di dalam dosa. Kita akan gumuli hari ini. Kita minta pertolongan Tuhan buat keluarga El Roy. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpa aku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tidak ada perubahan. Satu minggu ya. Nanti Senin kita. Nanti cantik kalau bisa datang Senin ya, supaya sampai selesai ya. Kemarin nanti saya nanti saya pemetaan sendiri setiap hari saya duduk di sini kan. Kasih masih pembagian. Haleluya. Pelan-pelan, gak usah terlalu kuat dulu. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah lagi ada kuasa. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, hancurkan kuasa iblis. Darahnya lagi-lagi, oh darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, hancurkan kuasa iblis. Darahnya ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya Yesus Kristus. Kalau ada teman-teman yang tidak seiman, melalui dia, bagaimana cara berkumpul dengan teman-teman anak-anak yang ada. Masa Tuhan berkata sampai memberikan nama melakukan keluarga Mas Paulus dari segala angkatan yang dijalan berkati mereka dengan menolong mereka sebagai kebaikan dunia mengandung segala kebaikan mengikat sebagian jauh dari Tuhan kami yang Tuhan Yesus menyerahkan setiap keluarga Ezra ke dalam tangan siang hari ini karena akhir zaman di hari-hari yang semakin jahat ini karena sinar kemuliaan Allah Kristus membenteng dan menopang jahat duniawi berusaha mengikat dia baik patah baik rambut baik hanya di dalam Tuhan dan pertolongan mereka hanya di dalam nama Tuhan. Rumah sakit ya Tuhan, kami percaya darah Yesus bungkus mulia darah Yesus darah yang memberikan pertolongan kesempurnaan kepada Tuhan dan apapun yang dilakukan dalam nama Yesus darah Yesus akan menuntun dan menolong berkenan kepada dokter yang menangani dalam nama Yesus jauh dari hal yang tidak diinginkan seperti virus corona dalam nama Yesus kami menjaga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus.
kerinduan menjadi untuk anaknya lebih setia lagi lebih setia lagi merindukan cinta dan kasih Tuhan yang setiap datang kepada Tuhan dan beribadah setiap minggunya, tidak hanya sebagai rutinitas dan betul-betul beribadah mencari Tuhan, betul-betul beribadah menikmati kehadiran Tuhan, tidak hanya datang berdiam diri saja Tuhan. Begitu juga kerinduan kita itu ada Tuhan kasihan Tuhan jiwanya, Tuhan mari beribadah kepada istri lagi, istri percaya kepada Tuhan, kiranya melewat Tuhan Yesus percaya dan setia kepadamu dan istrinya akan berkorban kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jika Tuhan Yesus dan keluarga kepada Tuhan Yesus, kalau saat ini sudah setia beribadah Tuhan, kami percaya pelan-pelan bahkan Tuhan akan menolong untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Oh Tuhan, lebih setia lagi datang beribadah, menikmati hadirat Tuhan, betul-betul menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati berkati matanya, berkati lihat, berkati hidupnya, Tuhan, agar mereka betul-betul menjadi satu keluarga yang mengenal dan mencintai Tuhan, kuat di dalam Tuhan di masa depan. Siap berdiri Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Hanya dalam nama Yesus.